Siano, saya ucapkan selamat pagi, selamat ketemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini, di hari Sabat ini, kita boleh kembali dihimpunkan oleh Tuhan untuk kita bersama-sama memuji menyembah kepada Tuhan kita yang senantiasa mengasihi di dalam kehidupan kita. Terlebih indah pada saat pagi hari ini, kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama yaitu melakukan perjamuan kudus, dan kita juga akan menyaksikan akan kedua anak kita yang akan menerima baptisan sidi. Karena itu biarlah saat ini kita akan bersama-sama mempersiapkan akan hati kita untuk kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita saat pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, Anak, dan Roh
yang boleh menjadi ungkapan isi hati kami pada saat pagi hari ini. Karena Engkau Allah yang senantiasa mengasihi akan hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami. Terlebih indah ya Tuhan, di hari Sabat ini Tuhan kembali himpun kami, sidang jemaat-Mu untuk bersama-sama datang di hadirat Tuhan. Karena itu ya Tuhan, sebelum kami lebih lanjut di dalam kami mengagungkan Tuhan, kami menyerahkan akan segala dosa kami, baik dosa yang kami lakukan melalui perkataan kami, tingkah laku kami, pikiran kami. Biarlah ya Tuhan Yesus Engkau menyucikan seluruh keberadaan kami, sehingga ya Tuhan pada saat ini kami boleh layak untuk kembali datang di hadirat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bapa, pada saat ini Tuhan kami menyerahkan akan jam ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah Roh Kudus Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus Tuhan boleh menguasai setiap hati kami, sehingga ya Tuhan melalui ibadah ini Tuhan boleh memberkati kepada setiap kami, dan berkat-Mu itu Tuhan boleh meneguhkan, boleh membawa pertumbuhan iman kami di dalam kami percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, setiap hamba-Hamba-Mu yang ikut ambil bagian dalam pelayanan pagi ini, Tuhan yang mengurapi dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga Tuhan boleh memberkati, dan setiap pelayanan ini Tuhan boleh memberkati kepada setiap sidang jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan dan membuka ibadah kami saat pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan membuka ibadah ini. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Jika pada saat ini kita ada, itu bukan karena gagah perkasa kita, itu bukan karena kekuatan kita, tetapi itu semua karena anugerah Tuhan yang senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita. Kita akan memuji akan nama Tuhan. Ku ada besar anugerah-Mu. Berdiri
berlimpah di dalam kehidupan kita. Kasih setianya senantiasa boleh kita rasakan di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan melanjutkan akan puji-pujian kita, kasih setiamu yang kurasakan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sebentar lagi kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan kita juga akan melangsungkan perjamuan kudus. Kita sambut akan kebenaran firman Tuhan dengan pujian Roh Kudus Kau hadir di sini. Kami bersyukur Engkau boleh mempercayakan dan menganugerahi kami keselamatan. Kami bersyukur ya Roh Kudus sebagai penolong yang terus mendampingi pertumbuhan rohani kami. Saat ini Bapa, bersama-sama kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Perlengkapilah kami dengan hikmat dan kerendahan hati, sehingga ketika firman Tuhan kami baca, kami renungkan, diperdengarkan kepada kami, biarlah firman itu menjadi firman yang hidup di dalam diri pribadi lepas pribadi kami, dan kami boleh berkomitmen belajar melakukan di dalam keseharian kami. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Shalom Bapak Ibu. Bersyukur kesempatan pada pagi hari ini kembali kita bisa beribadah, ya, kita bisa memuji, bisa memuliakan nama Tuhan seiring dengan musim hujan yang kemarin bahkan mungkin sampai malam, ya, rintih-rintih mengguyur alam kita, memberi kesegaran kepada kita. Biarlah seiring dengan itu
jiwa rohani kita pun boleh disegarkan. Ya, saya bersyukur pada kesempatan hari ini pula ya, beberapa hari yang lalu ya, ketika rapat majelis Mbak Siska menyampaikan bahwa Pak Andre minta tolong dilayani perjamuan kudus dan juga baptisan ya. Beberapa hari yang lalu saya memastikan apakah ini baptisan dewasa atau CD. Ternyata CD. Bersyukur Bapak Ibu dan saudara sekalian, jikalau minggu pertama kemarin di Belingi telah diadakan baptisan ya, baptisan dewasa, kami bersyukur ya Tuhan boleh mempercayakan jiwa-jiwa baru dari non-Kristen ya. Bersyukur di sini pun ada generasi kita yang boleh mengambil komitmen akan memproklamirkan iman percaya mereka kepada Kristus melalui CD. Bapak Ibu dan saudara sekalian, sebelum kita menyaksikan akan baptisan kudus dan kita boleh menerima perjamuan kudus, mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang pertama ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 11 ya. Sebenarnya ada dua bagian firman Tuhan. Tema kita hidup melimpah dengan perbuatan baik. Tetapi saya mengajak membaca satu bagian saja, Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 11. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menyimaknya. Demikian firman Tuhan. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam bulan November ini memang saya membuat tema-tema ya bulanan ini seolah-olah itu temanya orang-orang karismatik atau orang-orang dari aliran Pentakosta ya. Saya mengambil tema mungkin agak berkaitan dengan teologi kemakmuran atau teologi sukses. Bapak Ibu dan saudara sekalian, tema tidak masalah, ayat tidak masalah, tetapi yang menjadi masalah adalah penggalian atau isi firman Tuhan ya. Ada salah satu rekan hamba Tuhan, Pak Andre, kok temanya gini-gini gitu ya. Khususnya hari ini Bapak Ibu, temanya kok hidup melimpah dengan perbuatan baik. Ya biasanya orang Protestan atau orang Injili atau orang Reform mengkhotbahkan ya tema yang seperti ini kadangkala agak gimana gitu ya. Tetapi saya berusaha mau nggak perlu, karena ini merupakan kebenaran firman Tuhan, kita perlu merenungkan perkara ini. Bapak Ibu dan saudara sekalian, perbuatan baik adalah ciri ya, ciri jemaat Filipi. Sukacita ya, selain sukacita, perbuatan baik itu merupakan ciri khas dari jemaat Filipi. Tetapi itu pun juga ada ya di sekeliling kita ini
orang yang sungguh atau kelompok ya atau agama yang sungguh menekankan tentang perbuatan baik, tentang amal baik. Ya. Perbuatan baik adalah ciri orang rekan kita, saudara kita Muslim. Demikian juga saudara kita Buddha. Ya. Memang tujuan ya atau makna dari perbuatan baik mereka dengan kita ini memang agak berbeda. Ya, untuk tujuan mereka memang itu menjadi fokus ya untuk mereka masuk surga. Lalu bagaimana dengan kita berbuat baik? Bagi kita adalah merupakan perbuatan baik, merupakan sebagai ucapan syukur, merupakan respon karena apa? Kita ini telah menerima anugerah keselamatan. Karena kita telah menerima berkat-berkat yang dari Allah. Sehingga apa? Kita mau berbagi, kita mau menyatakan perbuatan baik itu bagi orang lain. Saudara sekalian, tadi saya katakan bahwa ciri khas jemaat Filipi selain sukacita ya adalah berbuat baik. Kalau kita membaca keseluruhan kitab Filipi atau surat Paulus kepada jemaat Filipi itu banyak sekali ya tentang sukacita, sehingga Warren Wiersbe ya mengarang dalam sebuah buku yang berjudul Sukacita di dalam Kristus. Ya, ternyata ya ketika kita merenungkan, mempelajari bukan hanya sukacita, ternyata ciri yang lain adalah berbuat baik atau perbuatan baik. Dan penilaian perbuatan baik ya jemaat Filipi ini bukan berasal dari dirinya sendiri yang memberi label ya berbuat baik, tetapi seorang rasul yang besar, seorang rasul yang memahami dengan begitu mendalam tentang kebenaran berbuat baik, sehingga apa? Ia dapat begitu jelas memberi nilai segala perbuatan baik jemaat Filipi itu dengan buah kebenaran. Ya, perbuatan baik jemaat Filipi itu merupakan buah kebenaran di dalam mempercayai Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan seorang rasul ini yaitu Paulus ini menekankan bahwa segala kebenaran, buah kebenaran atau perbuatan baik itu ya yang mengerjakan adalah Kristus Yesus sendiri. Yang mengaruniakan adalah Kristus Yesus sendiri. Perbuatan baik apa sih yang nampak pada jemaat Filipi? Ya, pada pagi hari ini kita akan mempelajari beberapa hal. Ya, perbuatan baik apa saja yang nampak pada jemaat Filipi? Yang pertama yaitu menolong Paulus atau mendukung Paulus saat Paulus ini ada di dalam penjara. Jemaat Filipi selalu mensupport mentalnya. Ya, jemaat Filipi senantiasa memberi dukungan dan selalu ada yang mencari tahu bagaimana keadaan Paulus di penjara, bagaimana kabar Paulus di penjara. Bahkan Paulus sendiri ketika mau menggunakan kesempatan emasnya yang indah di penjara, mau memberitakan Injil, yang mencukupi, yang memfasilitasi itu adalah jemaat Filipi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di dalam ayat 12 sampai 14 ya, di situ di penjara ya orang itu bisa ya akhirnya bisa tawar hati, bisa putus asa, bisa menyerah. Tetapi Paulus justru melihat itu sebagai kesempatan emas untuk memberitakan kabar baik, dan jemaat Filipi lah yang mensupport ya, jemaat Filipi lah yang memberikan semangat maupun fasilitas untuk Paulus itu memberitakan kabar baik itu di dalam penjara. Jemaat Filipi bersedia dipakai oleh Allah untuk apapun yang dikehendaki agar mereka dapat melakukan. Ya. Jemaat Filipi bersedia dipakai Kristus, mendukung tujuan Kristus, yaitu apa? Pemberitaan kerajaan Allah. Apapun situasinya, jemaat Filipi mendukung pemberitaan kerajaan Allah. Jemaat Filipi juga bersedia ya
Dipakai Kristus untuk apa? Untuk menjadi alat, untuk berbagi kepada orang lain juga. Orang-orang Filipi ini ternyata Bapak Ibu dan Saudara sekalian, orang Filipi pertama kali mendengar Injil ya bukan saat Paulus datang pada saat itu, tetapi kira-kira 10 tahun sebelum Paulus dan rekan-rekannya datang itu ya 10 tahun yang lalu, ternyata mereka itu sudah mendengar kabar baik ya. Mereka itu sudah mendengar Injil. Mereka itu bertumbuh atas pimpinan Roh Kudus, atas pimpinan Roh Kristus sendiri, sehingga ketika Paulus datang ya ke Filipi membentuk persekutuan ya, membentuk jemaat, mereka itu benar-benar siap. Dan bahkan apa? Sejalan dengan isi Paulus, sehingga Paulus menyebut jemaat Filipi itu menjadi sekutunya di dalam apa? Memberitakan kerajaan Allah atau memberitakan Injil. Sehingga dengan mudahnya Paulus mendirikan jemaat Filipi. Dan satu hal yang sangat penting Bapak Ibu dan Saudara sekalian, yang sangat istimewa di jemaat Filipi yang Paulus temukan, yaitu apa? Kasih dan doa. Ya, kasih dan doa. Paulus bukan hanya menerima dukungan praktis ya, keuangan atau fasilitas lainnya, tetapi justru Paulus itu memusatkan perhatiannya pada kasih yang diberikan oleh jemaat Filipi. Paulus memfokuskan perhatiannya pada doa yang begitu tekunnya, begitu setia, terus mendoakan dia di dalam penjara ketika di dalam pekerjaan Tuhan dalam memberitakan Injil. Dan itu dianggap Paulus sebagai sesuatu yang istimewa. Kenapa dianggap sesuatu yang istimewa? Karena mendatangkan sukacita yang sejati di dalam dirinya. Dan kasih serta doa inilah yang menumbuhkan, yang menguatkan dia, yang menumbuhkan sukacita besar pada diri Paulus dan rekan-rekannya. Sehingga Paulus mengatakan ya pada ayat yang ke-6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia di sini huruf besar ya, yaitu ia Allah yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, artinya bahwa anugerah kasih karunia Allah itu tertuju, itu dianugerahkan ya kepada jemaat Filipi. Jemaat Filipi menerima anugerah keselamatan itu secara nyata, bisa disaksikan oleh Rasul Paulus, sehingga efek dari anugerah keselamatan yang diterima itu adalah apa? Efeknya adalah mereka itu menyatakan rasa syukur mereka menyatakan dalam perbuatan baik mereka, sehingga nampak pada jemaat Filipi ya, mereka itu benar-benar menjadi jemaat, meskipun jemaat yang kecil, meskipun jemaat yang sederhana, bukan jemaat yang kaya seperti jemaat Korintus, tetapi hati berbagi, hati peduli, hati kasih itu sungguh-sungguh nampak. Dan dalam kondisi yang seperti inilah ya, Rasul Paulus mengatakan, dalam kondisi yang seperti itulah Allah akan terus mengerjakan perbuatan baik mereka, buah kebenaran mereka itu sampai Kristus datang, sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang memulai pekerjaan baik di dalam diri kita, Dia yang akan melanjutkan sepanjang umur hidup kita dan akan mengakhirinya ketika kita ini bertemu Dia muka dengan muka. Saya yakin pekerjaan Tuhan di Pos PI Barek Plumbangan itu adalah pekerjaan Tuhan ya, yang dipercayakan kepada hamba-hamba Tuhan, Pak Mulyari bersama dengan keluarga, Mbak Siska bersama dengan keluarga, dan juga jemaat keluarga besar. Saya sangat yakin bahwa ini adalah Tuhan yang mengerjakan. Kalau Tuhan yang mengerjakan,
saya yakin Tuhan yang akan terus memimpin dan Tuhan yang akan menyelesaikan sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pekerjaan Allah bagi kita dimulai ketika Kristus mati di kayu salib menggantikan kita, ya, dan pekerjaannya itu, ya, pekerjaannya di dalam diri kita ini dimulai ketika kita ini pertama kali memutuskan, berkomitmen untuk percaya kepada Kristus. Ya. Pekerjaan Allah dimulai kepada kita di dalam diri kita ketika kita memutuskan percaya kepada Dia. Dan sekarang ini Roh Kudus hidup di dalam diri kita. Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi lebih serupa dengan Dia, lebih serupa dengan Kristus setiap hari. Dan di saat inilah Allah menghendaki kita berbuat baik. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ingat bahwa Allah itu terus memimpin pertumbuhan kita setiap hari. Meskipun kadangkala kita tidak sadar bahwa kita ini sedang bertumbuh, ya, kadangkala yang kita sadari, aku sedang mengalami masalah, aku sedang mengalami kesulitan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, bagi orang percaya, kesulitan, masalah, pergumulan dan lain sebagainya, sebenarnya saat itu Allah sedang membuat kita ini bertumbuh. Allah sedang memproses kita untuk kita semakin hari menyadari bahwa Allah itu bekerja di dalam diri kita. Untuk apa? Untuk kita boleh menyatakan kebaikan-kebaikannya, menyadari kebaikan-kebaikannya. Saudara sekalian, di dalam perjalanan hidup Kristen kita, memang ya, kadang kita merasa tidak mengalami kemajuan rohani. Ada Bapak Ibu yang merasakan hal seperti ini? Ada yang pernah tidak mengalami kemajuan rohani? Ya, saya sebagai hamba Tuhan ya seringkali introspeksi diri. Ya, dalam tahap tertentu saya merasakan bahwa saya merasa stagnan. Saya merasa mandek pertumbuhan rohani saya. Ya, saya mandek merasa tidak ada hasil di dalam melayani. Saya kadang-kala juga merasa bahwa kadang-kala saya lemah, saya tidak mampu melakukan segala sesuatu, dan bahkan serasa yang saya lakukan ini tidak sempurna. Ketika saya menyadari dan memang itu tidak sempurna, selama kita hidup di dunia kita memang tidak sempurna. Serasa juga mengalami tertekan, merasa di sana sini itu banyak kekurangan, bahkan merasa mengalami kegagalan. Ya, kadang-kala saya melihat, rekan-rekan saya, teman-teman satu kelas saya begitu dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mereka ditabiskan, mereka menggembalakan jemaat yang ratusan bahkan ribuan jemaat gitu ya. Bahkan mereka memiliki gedung gereja yang cukup besar, memiliki fasilitas gereja yang begitu luar biasa, memiliki pelayanan di sana sini dan lain sebagainya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ketika melihat itu, saya merasa kecil, saya merasa gagal, saya merasa tidak sempurna. Bapak Ibu dan saudara sekalian, tetapi ketika melihat dan merenungkan bagaimana jemaat Filipi, ya, Paulus mengajar jemaat Filipi, ternyata firman mengatakan jangan berkecil hati, tetapi juga jangan sombong. Justru saat saudara sekalian merasakan perasaan-perasaan itu, sebenarnya kita ini sedang ingin bertumbuh. Amin Bapak Ibu. Ya, mari ketika kita sedang ada dalam kesulitan, ada dalam pergumulan, bahkan ada dalam tantangan, mari kita merenungkan. Sebenarnya saat itu kita ini sedang ingin bertumbuh, kita ingin lepas dari kesulitan, kita ingin ada jalan keluar dari masalah kita, dan kita ingin menang di dalam tantangan itu. Dan saat itulah sebenarnya kita ingin bertumbuh. Allah ingin, saudara sekalian,
Di dalam situasi yang seperti itu juga Allah ingin kita masih bisa berbuat baik. Itu sebabnya tetap dekat dengan Tuhan. Ya, itu sebabnya tetap dengan Tuhan. Ya, dan harus tetap melekat dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, karena apa? Seperti tadi saya ingatkan bahwa Tuhan yang mengerjakan. Dia yang punya proyek ini. Dia yang mengerjakan. Dia yang memulai dan dia berjanji akan menyelesaikan pekerjaannya. Dia yang akan menuntaskannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, satu pertanyaan yang perlu kita renungkan. Apakah saudara mau jadi sekutunya? Apakah saudara mau jadi alatnya untuk menyelesaikan, untuk menuntaskan pekerjaannya? Apakah kita bersedia memahami dengan benar akan kasih-Nya? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada kisah ilustrasi ya yang berjudul hadiah kotak kosong, ya, hadiah kotak kosong. Bapak, Ibu, ya, ceritanya demikian. Ya, karena kondisi ekonomi yang terbatas, ya, yang bukan hanya pas-pasan tetapi berkekurangan, seorang pria ini memarahi anak perempuannya yang masih kecil karena apa? Dianggap menghambur-hamburkan kertas pembungkus berwarna kuning emas yang tersisa yang disimpan di gudangnya. Ya, anak gadis kecilnya ini ya mencari-cari, menghambur, merobek dan lain sebagainya, mencari kertas emas yang paling bagus, yang paling istimewa. Ya, ketika malam Natal tiba, Bapak, Ibu, ya, bapak ini, ya, pria ini baru tahu bahwa ternyata, ya, kertas-kertas itu dicari, ya, dihambur-hamburkan untuk apa? Dipakai untuk membungkus kotak hadiah, ya, untuk membungkus kotak hadiah Natal untuk diberikan kepada ayahnya. Sebuah kotak hadiah berkilauan warnanya, ya, berkilauan warna emas. Tentu saja ia merasa menyesal karena apa? Karena sudah memarahi anaknya, sudah menegur anaknya, ya, dan akhirnya apa? Dia meminta maaf kepada putrinya ini. Nah, ketika pria ini membuka hadiah itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pria itu kaget, ya, ketika bungkus kotak itu dibuka, dia kaget, ya, sembari ya kaget, sembari dia marah karena apa? Ternyata kotak itu kosong, saudara sekalian. Kembali dia marah, kembali dia menegur, ya. Ternyata kotak hadiah itu tidak berisi apa-apa. Ya, ia menegur lagi anaknya, ya, sambil berkata, kalau kamu memberi hadiah kepada seseorang, tidak boleh kotak itu kosong. Kotak itu harus berisi. Tetapi belum selesai melanjutkan perkataannya, ya, anak itu segera memotong perkataan ayahnya. Yang putrinya ini menjawab, ayah, kotak itu tidak kosong. Ya. Ayah, kotak itu tidak kosong. Aku sudah mengisinya dengan banyak ciuman. Aku sudah mengisinya dengan banyak kecupan. Aku sudah mengisinya dengan banyak doa. Aku sudah mengisinya, ayah, lalu segera kututup, kubungkus rapi, kubungkus bagus. Dan semuanya itu untuk ayah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tersentak ya oleh jawaban yang disampaikan oleh putrinya ini, ya, tersentak oleh jawaban dan imajinasi yang begitu lugu dari putrinya itu, ya, sang ayah ini tidak kuasa menahan haru, ya. Ayah ini merasa bersalah, kemudian ayah ini memeluk putrinya itu erat-erat sambil berkata, maafkan papa, maafkan ayah. Terima kasih, nak, atas hadiah terbaik untuk papa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dari kisah ilustrasi ini, ya, kesalahan-pengertian si ayah dalam ilustrasi ini mencerminkan pandangan bahwa pemberian kasih itu terus berupa
benda atau materi. Benar ya? Dari kisah itu tadi kita melihat kesalahan pengertian ayah, yaitu apa? Pandangan bahwa hadiah pemberian kasih itu berupa benda atau berwujud materi yang bisa dilihat oleh mata, yang bisa dilihat sementara. Bapak Ibu dan saudara sekalian, tetapi justru sebaliknya, putrinya yang masih kecil ini justru mengekspresikan sebuah pemberian, mengekspresikan sebuah kebenaran yang meluruskan salah pengertian ayahnya. Kebenaran bahwa kasih itu memancarkan keluar dari hati. Wujudnya tidak harus dalam bentuk materi, ya, bisa tidak terlihat namun bisa dirasakan. Dan itu sungguh-sungguh akhirnya ketika ayahnya memahami, mengerti, dia merasakan bagaimana ciuman, ya, bagaimana doa, bagaimana peduli, perhatian sang gadis kecil ini di tengah-tengah hidup yang terbatas kepada ayahnya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Paulus menulis sebuah himne, ya, di dalam 1 Korintus 13 ayat 3. Dia mengatakan, dan sekalipun aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Jadi Bapak Ibu, menurut Rasul Paulus, ketika kita memberi barang milik pribadi atau materi, bahkan tubuh yang kelihatan pun, itu bisa saja tidak ada kasih, Bapak Ibu. Ya, itu sebabnya mari kita memperhatikan bagaimana ketika kita memberi. Ketika kita memberi itu, mari kasih ini menjadi dasar kita, ya, menjadi dasar utama kita. Karena akan menjadi sia-sia meskipun kita memberi banyak kepada orang lain, tetapi ternyata tidak ada kasih, adanya motivasi supaya aku dipuji orang. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perbuatan baik atau pemberian itu ternyata harus didasari dengan kasih dan berdoa. Ketika Bapak Ibu akan Natalan, Bapak Ibu masak dan mau berbagi kepada tetangga kanan kiri, apakah Bapak Ibu sudah mendoakan, sudah itu menjadi apa? Wujud kasih Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, mari kebiasaan baik itu kita tambahkan kasih dan doa, sehingga apa? Ketika kita berbagi apapun kepada orang lain, itu benar-benar menjadi berkat bagi mereka. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kenapa alasannya bahwa kasih itu lebih besar, kasih itu lebih luas, kasih itu lebih dalam, ya, daripada sekedar benda atau sekedar materi. Kita kadang salah mengerti, apalagi pandangan dunia modern ini yang penuh dengan materialisasi, ya, ini semakin memperparah kesalah mengertian itu. Ya, kita menilai orang dan menilai diri sendiri itu berdasarkan materi. Ya, orang Jawa katakan ajine raga ing busana. Kadang-kala kita melihat orang yang pakai baju bagus, ya, wah itu pasti orang baik. Ini pasti orang kaya. Belum tentu kan? Ya, belum tentu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Tuhan Yesus adalah pribadi yang dalam hidupnya di dunia ini paling banyak memberi kasih. Ya. Tuhan Yesus adalah pribadi yang banyak memberi kasih. Dia yang paling banyak berbuat baik, sekalipun dia kaya akan materi, tetapi dia memberi pengertian, dia memberi pendampingan, dia memberi pengajaran, dia memberi pencerahan, dia membagikan senyum, dia membagikan tawa dan pengharapan kepada banyak orang. Dia menawarkan kelegaan dan bahkan menawarkan pengampunan. Dia menularkan semangatnya, dia memberikan dirinya, dia memberikan hidupnya demi apa? Keselamatan dunia ini. Ya. Dan kita bersyukur kita boleh menerima pemberian itu.
kita boleh menerima hidup Kristus itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, oleh sebab itu, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena saudara sudah mendapat anugerah keselamatan dari Dia yang memberi dirinya bagi saudara sekalian. Ya, apa respon kita? Apa respon hati kita untuk Dia? Bersyukur, ya. Kita bersyukur jikalau hari ini ada dua saudara kita yang memberi diri, yang memberi hati, yang memberi hidupnya untuk percaya dan mengikut Kristus. Kiranya ini menjadi satu komitmen. Ya, jikalau mereka sebentar akan memproklamirkan di hadapan Bapak Ibu jemaat, biarlah Bapak Ibu jemaat menyaksikan komitmen kedua saudara kita ini. Untuk apa? Untuk percaya dan mengikut Yesus, supaya mereka diteguhkan di dalam sidi pagi ini. Ya, saya bersyukur jikalau mereka, ya, hingga mereka sudah berani menyatakan imannya, ya, mulai dari kecil orang tuanya dengan setia menyerahkan kepada gereja, kepada hamba-hamba Tuhan untuk dibimbing, untuk dibaptis anak. Dan di dalam perjalanan mereka, meskipun banyak hal kendala, banyak hal tantangan, banyak hal kesulitan, mungkin ada kenakalan, kendablekan, tetapi ketika mereka sudah memilih dan menentukan imannya, mereka tetap berkomitmen mau hidup di dalam Kristus. Terima kasih untuk Bapak Ibu sebagai orang tua dan bahkan hamba-hamba Tuhan yang boleh mendampingi, mengantar sampai dua saudara kita ini ambil komitmennya secara pribadi. Dan biarlah ketika mereka sudah diteguhkan, sampai selanjutnya mereka tetap setia kepada Kristus. Dan biarlah di dalam hidupnya, karena Kristus sudah berbagi, sudah berbuat baik, yaitu memberi anugerahnya, dua saudara kita ini merespon dengan hati bersyukur dan mau melayani Tuhan juga. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima perjamuan kudus, ya, kita akan menyaksikan akan kedua saudara kita yang akan menerima peneguhan sidi atas baptisan anak beberapa waktu yang lalu, ya. Oleh sebab itu saya mohon untuk kedua saudara kita untuk maju di sini saja, ya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mereka yang saat ini berdiri di hadapan Tuhan dan jemaatnya adalah mereka yang dahulu pada masa kanak-kanak telah dibaptiskan, dibawa oleh orang tuanya untuk datang di hadapan Tuhan dan mereka dibaptiskan. Dan sekarang telah mereka dewasa dan mengikuti katekisasi, ya, saat ini mereka dengan jelas telah mengerti makna baptisan. Oleh sebab itu, bersama-sama mari kita menyaksikan akan pernyataan janji setia mereka di hadapan kita semuanya. Pada masa masih kanak-kanak, saudara kita ini dibawa oleh orang tuanya untuk menerima baptisan. Dan mereka yang bertanggung jawab adalah orang tuanya. Dan saat ini ketika pribadi mereka sudah berani berkomitmen untuk menyatakan iman mereka, tanggung jawab tugas itu ada di dalam diri pribadi mereka. Oleh sebab itu, ya, sebelum saya membacakan 4 pertanyaan janji atau tekad mereka, ya, saya mengundang jemaat sekalian juga untuk mendukungnya di dalam doa. Saya mengundang untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu bisa dalam suasana yang teduh ikut mendoakan saudara kita.
Tuhan menanyakan kepada saudara Bobi, apakah saudara percaya kepada Allah yang Esa, yang menyatakan diri dalam 3 oknum, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Khalik langit, bumi, dan segala isinya. Dan saudara percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diwahyukan Allah yang kedua. Apakah saudara percaya bahwa saudara dari semulanya adalah orang berdosa? Saudara berdosa dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan, sehingga dosa telah membuat saudara menderita. Dan saat ini saudara benar-benar bertobat, menerima dan mengakui Yesus sebagai satu-satunya juru selamat saudara, yang melaluinya saudara memperoleh pengampunan. Yang ketiga, apakah saudara bersedia dengan segenap hati hidup secara Kristen dengan menguduskan hari Tuhan dan setia berbakti kepadanya, membaca dan merenungkan Alkitab, berdoa, menerima perjamuan kudus, dan dalam segala keadaan tetap percaya kepada Kristus? Pertanyaan yang terakhir, yang keempat, apakah saudara bersedia kepada Tuhan melalui gerejanya dengan berbakti, persembahan, ikut ambil bagian dalam pelayanan, dan dengan segenap hati berdoa untuk mendukung segala aktivitas dan kemajuan gereja? Bagaimanakah jawaban saudara Bobi? Puji Tuhan, kiranya Tuhan mengaruniakan anugerahnya dan memberikan niat hati saudara sekalian. Saudara Yosua, apakah saudara percaya kepada Allah yang Esa, yang menyatakan diri dalam 3 oknum, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Khalik langit, bumi, dan segala isinya? Dan saudara percaya bahwa Alkitab adalah firman yang diwahyukan Allah? Apakah saudara percaya bahwa saudara dari semulanya adalah orang berdosa, bahwa saudara berdosa dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan, sehingga dosa telah membuat saudara menderita, dan saat ini saudara benar-benar bertobat, menerima dan mengakui Yesus sebagai satu-satunya juru selamat, dan melaluinya saudara memperoleh pengampunan? Bersediakah dengan segenap hati hidup secara Kristen dengan menguduskan dari Tuhan dan berbakti kepadanya, membaca dan merenungkan Alkitab, berdoa, menerima perjamuan kudus, dan dalam segala keadaan tetap percaya kepada Kristus? Yang terakhir, apakah saudara bersedia untuk setia kepada Tuhan melalui gerejanya dengan berbakti, persembahan, ikut ambil bagian dalam pelayanan, dan dengan segenap hati berdoa untuk mendukung segala aktivitas dan kemajuan gereja? Bagaimanakah jawaban saudara Yosua? Dengan pembinaan Allah yang Puji Tuhan, kiranya Tuhan mengaruniakan anugerahnya dan memberkati niat hati saudara sekalian di dalam Yesus Kristus. Saya silakan untuk berlutut keduanya. Sebagai hamba Kristus Yesus, aku meneguhkan baptisan anak-anakku di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Saya mempersilahkan Bapak Penginjil Mulyadi menyerahkan surat atau akte CD kepada yang pertama saudara Bobi. Ya. Yang kedua saudara Yosua. Silakan Bapak Ibu saudara sekalian kembali duduk.
Saya mengundang bagi Bapak Ibu atau saudara yang bersama-sama ditunjuk untuk melayani roti dan anggur perjamuan, saya mempersilahkan untuk maju ke depan. Sambil bermain musik, silakan untuk mempersiapkan diri. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita bersyukur di kesempatan ini kita boleh dan akan menerima roti dan anggur perjamuan. Biarlah ini senantiasa mengingatkan kita akan kasih Kristus yang besar. Kita sebagai anak-anaknya, kita sebagai orang percaya, kita telah dibebaskan dari kuasa maut, dari hukuman dosa. Dan kita boleh menjadi anak-anak Tuhan. Tetapi marilah kita juga menyadari bahwa hidup kita yang masih terikat oleh daging, seringkali kita masih jatuh bangun di dalam dosa. Oleh sebab itu mari saat ini kita menyadari akan hal itu. Kita mengakui di hadapan Tuhan. Kita bertobat di hadapan Tuhan. Dan kita berserah. Kiranya anugerah pengampunan itu juga terus dinyatakan di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama sebelum kita menerima roti dan anggur perjamuan, kita pujikan salibnya, salibnya. Mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-Nya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sembari roti dan anggur dibagikan, kita akan pujikan salibnya, salib.
Sebelum kita menikmati roti ini, Bapak Ibu berdoa, mengungkapkan segala sesuatu yang ada di hati kepada Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang belum berkesempatan menerima baptisan, saksikanlah karena suatu saat Bapak Ibu dan saudara sekalian akan menerima roti dan anggur perjamuan. Pada malam waktu itu Yesus berkata, "Inilah tubuhku, ambillah, makanlah sebagai peringatan Yesus mati bagi saudara. Dengan iman dan rasa syukur, silakan saudara memakan." Malam itu juga Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah sebagai peringatan bahwa darah Yesus dicurahkan bagi saudara. Dengan iman dan rasa syukur, silakan meminum." Mari kita hening sejenak dan mohon kesediaan Bapak Penginjil Matius Mulyani berdoa untuk kita, untuk roti dan anggur ini. Silakan. Mari kami persembahkan syukur kami dan kehadiran Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami berada sedang saudara kami, kita mengambil komitmen untuk setia mengikut Tuhan, dan mereka jadi berperubahan baptisannya. Dan saat dia Tuhan, kami bersyukur kepadamu, mereka saat ini Tuhan sudah pertama kalinya untuk mengikuti bersama ini. Dan kami berdoa Tuhan, ucap untuk penyertaan dan pembiayaan saudara kami, dengan sungguh-sungguh mau percaya mengakui Tuhan dan Yesus. Jika ya Tuhan pada saat ini kami juga bersama-sama mengikuti acara sakramen perjamuan kudus pada saat pagi hari ini. Kami beringatkan betapa besarnya kasih Tuhan pada kami, orang-orang yang berdosa ini. Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, Engkau rela disesarakan, tubuhmu dipecah-pecahkan, darahmu dicurahkan demi pengampunan setiap orang-orang yang berdosa yang percaya kepada Tuhan. Ya Tuhan,
Tolonglah kami ya Tuhan supaya perjamuan kudus ini bukan hanya merupakan satu rutinitas, tetapi di dalam setiap kali kami mengikuti acara perjamuan kudus ini ya Tuhan, sakramen yang kudus ini, kami boleh diingatkan kepada Tuhan betapa Tuhan mengasihi kami. Dan Engkau ya Tuhan yang memohon supaya Tuhan menolong kami untuk kami senantiasa boleh menyadari betapa indahnya jika kami setia kepada Tuhan. Betapa berharganya Tuhan kami di hadapan sehingga Engkau rela mati untuk kami. Tuhan, teguhkan iman kami, kuatkan kami di dalam Tuhan. Walaupun banyak tantangan yang mungkin akan ditemui, tapi kami percaya Tuhan kuasa yang sempurna itu akan terus membimbing menyertai meneguhkan setiap kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas pengorbanan berat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Kita akan mengumpulkan zaman perjamuan. Kita iringi dengan pujian Aku mau jadi roti, aku mau jadi anggur yang tercurah. perjamuan kudus kiranya ini boleh meneguhkan saudara-saudara kita. Saya yakin masih di antara kita ada yang belum menerima baptisan. Oleh sebab itu, mari kita persiapkan hati ya untuk mengikuti katekisasi. Bagi Bapak Ibu yang sudah dewasa mengikuti katekisasi, apalagi baru ya mengenal dan baru percaya Tuhan Yesus Kristus, katekisasi tidak harus sesuai waktu yang cukup lama ya, kalau dilihat itu 6 bulan ya atau bahkan sampai 8 bulan, tetapi silahkan kebijakan Bapak Ibu hamba Tuhan di sini, yang penting pemahaman, pengertian dasar-dasar Kristen ya itu boleh didapatkan, sehingga apa? Ketika kita ambil komitmen percaya pada Tuhan Yesus itu, kita sungguh-sungguh mengerti, memahami ya. Meskipun di dalam perjalanan waktu kita juga bisa ada kesempatan untuk belajar memahami tentang
pemahaman atau pengertian tentang Kristus dan segala sesuatu karyanya. Oleh sebab itu, saya berharap ke depan Bapak Ibu bisa menikmati perjamuan kudus bersama-sama. Terima kasih, saya kembalikan waktu ini kepada Demikianlah kebenaran firman Tuhan dan perjamuan kudus, dan kita sudah menyaksikan Tuhan saudara kita. Biarlah itu semua juga boleh mendorong iman kita untuk lebih giat dan semangat kita di dalam kita melayani akan Tuhan. Kita akan merespon semua ini. Kita akan pujikan kasih Yesus indah dalam. Malaikat di surga bersuka cita bersyukur pada puji-pujian yang ada di surga karena anak-anakmu di Tuhan. Bapak, kami bersyukur semuanya.
sekolahnya Tuhan, di dalam lingkungan bergaulnya Tuhan. Pakai anakku ini Tuhan, Bapa, biar melalui dua anakku ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Bapa, pakai terus Tuhan, Kau lindungi anak-anakku. Bapa, kami serahkan Tuhan untuk Mas Bobi dan juga Mas Yosua Tuhan, ke dalam tangan kasih Bapa perlindungan. Ya Bapa, biar penyertaan Tuhan senantiasa sempurna atas anak-anak. Bapa, kami juga bersyukur Tuhan untuk orang tuanya Tuhan yang telah membimbing dan memimpin sampai saat ini Tuhan, bahkan sampai menyerahkan diri kepada-Mu Tuhan, berkomitmen untuk Tuhan mengikuti lakukan mereka saat ini Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan setiap pagi ini Tuhan Kau telah berikan hamba-Mu Bapak Pendeta Tuhan Andreas Pasito Tuhan, setiap pagi ini Tuhan untuk menumbuhkan anak Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan Kau berkati hamba-Mu ini Tuhan, kiranya Tuhan di dalam pelayanannya Tuhan, kesehatannya Tuhan, keluarganya Tuhan, pakai terus Tuhan hamba-Mu ini Tuhan, di dalam pelayanannya Tuhan, biarlah Tuhan melalui hamba-Mu ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pakai Tuhan keluarganya Tuhan menjadi saksi Tuhan. Bapa, kami serahkan Tuhan hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas Pasito Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Pada saat ini Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan yang telah menggalakan sidang jemaat-Mu di Barek Kumbangan ini Tuhan. Bapak Pendeta Mulyani Tuhan beserta keluarganya Tuhan, juga telah Pak Petrus dan Siswa Tuhan. Kami bersyukur untuk hamba-Mu ini Tuhan yang senantiasa setia Tuhan untuk membimbing dan membawa sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, untuk senantiasa sujud Tuhan, untuk senantiasa Tuhan mendekat kepada-Mu Tuhan, untuk membawa kami senantiasa percaya dan menempel saja kepada-Mu Tuhan, kami setia padanya. Oh Tuhan, senantiasa bersandar kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Kau berkati setiap pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Kau juga berkati keluarganya Tuhan. Kau berkati kesehatan, Kau berkati pekerjaannya Tuhan. Bapa, kiranya Tuhan berkat kasih kami kekurangan Tuhan, senantiasa melimpah atas keluarga hamba-Mu ini. Bapa, kami serahkan Tuhan hamba-Mu ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapa, saat ini Tuhan, kami juga bawa Tuhan sidang jemaat-Mu Tuhan yang ada di Tuhan ini Tuhan. Pakai kami Tuhan, urapi setiap kami Tuhan. Oh Tuhan, biarlah melalui setiap kami Tuhan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, untuk memenangkan banyak jiwa Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ya Bapa, di belakang Tuhan masih banyak Tuhan kursi-kursi yang kosong Tuhan. Kami rindu Tuhan dipenuhi dengan jiwa-jiwa baru Tuhan. Persiapkan kami Tuhan, pakai kami Tuhan, sidang jemaat di tempat ini Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa baru Tuhan datang sujud menyembah kepada-Mu Bapa dan menerima Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Pakai kami Tuhan, pakai kami Bapa, kami siap menjadi alat-Mu. Kami siap Tuhan untuk menuai Tuhan jiwa-jiwa baru Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kiranya Tuhan, Kau juga berkati Tuhan sidang jemaat di tempat ini Tuhan, yang mungkin saat ini sedang sakit Tuhan, baik sakit secara jasmani Tuhan maupun sakit secara rohani Tuhan. Jamah Tuhan, jamah Kau berikan kesembuhan Tuhan, Kau berikan kelegaan Tuhan setiap kami Tuhan.
Sehingga Bapa, untuk hari-hari ke depan Tuhan, kami datang dengan penuh sukacita, kami datang dengan penuh kemenangan karena Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Kau telah memikul semua beban Tuhan bagi hidup kami Tuhan. Kau telah menebus dosa kami, Kau telah Tuhan telah menanggung setiap sakit penyakit kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan sidang jemaat Tuhan di tempat ini hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja. Bapa, saat ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami Tuhan, dan saat ini kami ke sekolah Tuhan. Kau berkati setiap anak-anak kami ini Tuhan. Pakai Tuhan anak-anak ini Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan di lingkungan sekolahnya Tuhan. Bahkan Kau juga jauhkan Tuhan mereka Tuhan dari pergaulan yang kurang baik Tuhan, termasuk narkoba Tuhan, jauhkan dari mereka Tuhan. Jangan sampai anak-anak kami ini Tuhan terpengaruh Tuhan dan terbawa untuk masuk dalam dunia gelap. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau jaga dunia anak-anak kami. Bapak, saat ini Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk biar mengajar Tuhan ada di tempat ini Tuhan, yang saat ini Tuhan sedang menantikan perlindungan pasangan hidup Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk anak-anak ini Tuhan, jaga iman mereka Tuhan, jaga iman mereka Tuhan, untuk mereka Tuhan senantiasa berpegang teguh kepada-Mu saja Bapak. Ya Bapak, Kau sediakan Tuhan pasangan hidup sepadan untuk mereka. Kami yakin, kami percaya Tuhan, Kau telah menyediakan yang terbaik untuk mereka Tuhan. Ya Bapak, janganlah mereka Tuhan terpengaruh di dunia Tuhan. Hanya demi pasangan hidup Tuhan mereka meninggalkan Kau Tuhan. Bapak, kami rindu Tuhan mereka akan tetap Tuhan berpegang teguh di dalam imannya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Kau sendiri Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagi mereka. Kau akan menyediakan pasangan hidup yang terbaik. Karena kami yakin dan percaya baik Tuhan bukan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, saat ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan Tuhan. Emilitus hamba Tuhan Bapak yang di bulan Januari Tuhan. Kau curahkan berkat-Mu Tuhan. Kau berkat setiap kami Tuhan untuk mempersiapkan semuanya Tuhan. Karena kami yakin, kami percaya Kau telah sediakan semua yang terbaik buat kami. Kami yakin, kami percaya apa yang kami butuhkan Kau akan sediakan dan Kau akan cukupkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami serahkan Tuhan persiapan Tuhan yang dirilis Bapak Mulyani Tuhan dan Januari hanya ke dalam kuasa. Bapak, saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Bapak. Ya Bapak, jika sebentar lagi Tuhan untuk menghadapi Tuhan pilkada Tuhan, Kau berikan Tuhan damai sejahtera Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Bapak, Kau sediakan Tuhan untuk wakil-wakil Tuhan pemerintahan kami Tuhan. Oh Tuhan, wakil-wakil pemerintahan yang baik untuk kami Tuhan. Oh Tuhan, dalam sediakan Tuhan wakil-wakil pemerintahan kami Tuhan yang takut akan Kau Tuhan, sehingga bisa memimpin Tuhan pemerintahan ini dengan baik. Bapak, Kau juga berkati Tuhan Bapak Presiden kami Tuhan, Wakil Presiden dan perlindungan amanat terkecil RT/RW Tuhan. Curahkan roh yang takut akan batas mereka Bapak, sehingga bisa memimpin bangsa ini Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Bapak menjadi Tuhan, kami serahkan Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, hanya ke dalam tangan kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa syafaat kami Tuhan, jauh dari sempurna Tuhan, dan biar Kau sendiri Tuhan yang akan menyempurnakan
Karena Engkau lah Allah yang sempurna. Kesempurnaan benar ada pada saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rasa dua ucapan syukur kami dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih untuk bibit yang Tuhan mungkin dalam bahasa ini. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan. Untuk mengiringi persembahan kita pujikan betapa hatiku berterima kasih. Berikan sepanjang minggu ya Tuhan. Terima kasih untuk memberkati semua pekerjaan kami ya Tuhan. Dan berikan mengucap syukur pada hari ini ya Tuhan. Memberi kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan Tuhan berkati persembahan kami, persembahan syukur kami, persembahan kesepuluhan, persembahan cerita. Kiranya Tuhan fokuskan persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan memuji-puji Allah Bapa Putra, dan waktu sebelumnya akan diserahkan pada Bapak Andre, nanti dilanjutkan dengan pengumuman. Puji Allah.
dan saudara-saudara sekalian, pulanglah dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang penuh penyerahan kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah menganugerahkan keselamatan kepada saudara-saudara sekalian. Oleh sebab itu, pulanglah, nyatakanlah kasih dan doamu dengan berbuat baik, dan pulanglah dengan menerima berkat yang dari Allah. Kiranya rahmat, kehidupan, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia, penebusan, dan keselamatan kekal dari Tuhan Yesus Kristus, kebenaran dan hikmat dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Maranatha. Amin.